Sungguhnya catatan amal yang akan diserahkan kepada kita adalah catatan yang sangat detail. Semua yang mereka lakukan semua tercatat di Az-Zubur. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya catatan amal. Baik yang kecil maupun perkara besar semuanya tertulis. Ketika diletakkan buku catatan amal, engkau akan melihat orang-orang pendosa ketakutan. Mereka berkata, buku apa ini? Tidak ada suatu perkara, baik yang besar maupun yang kecil, kecuali tertulis. Semua tercatat, tidak ada yang luput. Siapapun yang melakukan kebaikan sedikit pun, dia akan lihat ketika itu. Siapa yang melakukan keburukan sedikit pun, maka dia akan lihat pada hari tersebut. Ingatlah kita, hidup tidak selamanya. Apa kalian menyangka kalian diciptakan begitu saja? Tidak dihisap, tidak dibangkitkan. Yang dicatat pandangan kita, yang dicatat penglihatan kita, yang dicatat ucapan kita. Sungguhnya kita yang mengisi buku catatan tersebut, maka isilah dengan kebaikan. Sebelum datang hari di mana kita menyesal dan tidak ada manfaat pada penyesalan tersebut. Dua orang yang saling memboikot, saling mendiamkan. Maka hati-hati ikhwan, jangan sampai antum rajin sholat, ternyata antum ribut sama kakak, sama adik, sudah setahun, 2 tahun tidak ngomong, ya saling hajar memboikot. Maka ini di antara ancaman sholat tidak diterima. Kemudian juga di antara akibat dampak dari memutuskan silaturahmi selain tidak masuk surga, bahwasanya tidak mendapatkan bonus ampunan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin dan hari Kamis dibuka pintu-pintu surga dan diberi bonus ampunan bagi setiap orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali. Semua yang bertauhid dapat ampunan bonus setiap hari, bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Kecuali seorang yang sedang bertengkar dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada kedua orang ini, anziru hadzaini, tunda, jangan beri ampunan kepada kedua orang ini, jangan beri bonus ampunan kepada kedua orang ini sampai mereka berdamai, ya. Maka waspada, ya. Menuntut ilmu ini membuat orang cepat bertambah keimanan. Karena dia akan menambah wawasan tentang Islam dan ini akan menambah keimanannya. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, menuntut ilmu adalah ibadah dan ibadah yang sangat mudah menambah keimanan. Makanya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Dan Nabi SAW telah bersabda, siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jalan termudah menuju surga di antara menuntut ilmu. Karena setiap jalan yang kita tempuh untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sungguh indah menuntut ilmu. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, ilmu khasyatullah, ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang belajar agama, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipaham syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih rajin untuk beribadah, dia semakin takut untuk maksiat dengan ilmu. Faedah memaafkan, yaitu jika dia memaafkan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah. Jika dia mengampuni, dia diampuni. Jika dia memaafkan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita sih yang tidak butuh dengan ampunan? Kita tahu kita banyak dosa, dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati. Kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar dosa kita diampuni oleh Allah, kita dizalimi orang dan kita maafkan. Kalau kita maafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Namanya al-jaza' menyisir amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini faedah yang sangat agung. Kalau kau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang. Kalau kau ingin keburukanmu dibalas dengan kebaikan oleh Allah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Terserah. Ini al-jaza' menyisir amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Seorang hendaknya lari dari seruan penyuruh kemalasan. Hatinya menyuruh untuk malas, jangan dia dengar. Jangan dia turuti seruan malas tersebut. Hendaknya dia lari dari seruan kemalasan tersebut ila da'il amal wa tashmir, agar dia pergi menuju seruan untuk beramal dan bersiap-siap dengan kesungguhan. Dan dimaksud dengan kesungguhan di sini adalah sidqul amal, beramal yang tulus. Wa ikhlasuhu min syawaibil futur, dan ikhlas dalam beramal membersihkannya dari hal-hal yang bisa membuat dia futur, malas. Wa wu'udit taswif wa tahawun, dan hendaknya dia membersihkan amalnya dari taswif. Nanti saja, mengeremehkan, insyaallah, belakangan, semoga, ini semua perkara taswif. Fahiya adarru syai'in alal abdi. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah perkara yang paling memberi kemudaratan kepada seorang hamba. Wahiya syajaratun samaruhal khusran wan nadamat. Sungguhnya taswif, nanti menunda adalah pohon yang buahnya adalah kerugian dan penyesalan.